Ya teman-teman, supaya pembelajaran artificial intelligence ini bisa secara terukur dan terencana, saya akan menjelaskan beberapa silabus pembelajaran dari playlist artificial intelligence, yang dimana kita akan bagi 8 bagian pembelajaran, yang diantaranya bagian pertama yaitu pengenalan artificial intelligence atau AI, bagian kedua jenis-jenis AI, bagian 3 langkah-langkah dalam pembelajaran machine learning, pengumpulan data dan pemrosesan data, di bagian 4 supervised learning, bagian 5 unsupervised learning, yang keenam reinforcement learning, bagian 7 deep learning, dan bagian terakhir yaitu pre-processing data. Untuk bagian 1, pengenalan artificial intelligence, saya akan menjelaskan definisi dan konsep dasar AI, sejarah dan pengembangan AI. Lalu saya akan juga membahas aplikasi dan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bagian 2, saya akan menjelaskan bagaimana AI berdasarkan kemampuannya, yaitu diantaranya yaitu AI lemah, weak AI, dan AI kuat, strong AI. Lalu saya akan menjelaskan AI berdasarkan pendekatan pembelajaran atau supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Setelah itu, saya juga akan membahas AI berdasarkan arsitektur, yang diantaranya ada deep learning, convolutional neural network atau CNN, recurrent neural network atau RNN. Untuk di bagian 3, saya akan membahas langkah-langkah dalam pembelajaran machine learning, pengumpulan dan pemrosesan data, pembagian data yang menjadi data latih atau training data, dan data uji atau tes data, pembuatan model AI, seleksi dan ekstraksi fitur, pemilihan algoritma, training model. Lalu saya juga akan membahas evaluasi performa model, metode evaluasinya, confusion metriknya, sampai dengan metrik performanya. Dilanjut saya akan membahas tuning hyperparameter, grid search, lalu random search. Untuk di bagian 4, di supervised learning, saya akan menjelaskan definisi dari supervised learning dan contoh aplikasinya, konsep data latih, label, dan fitur, algoritma supervised learning, regresi linear, Q-nearest neighbor atau KNN, decision tree atau random forest, support vector machine atau SVM. Setelah itu, saya akan membahas evaluasi performa model supervised learning, yang diantaranya ada akurasi, presisi, recall, F1 score. Lanjut kita ke bagian 5, kita akan membahas unsupervised learning. Kita akan membahas definisi unsupervised learning dan contoh aplikasinya. Dilanjut konsep pengelompokan data atau clustering, dan pengurangan dimensi dimensionality reduction. Saya juga akan membahas algoritma unsupervised learning, yang diantaranya ada K-means, hierarchical clustering, principal component analysis atau PCA. Setelah itu, saya akan membahas evaluasi performa model unsupervised learning, yang diantaranya ada silhouette score, elbow method, dan lain-lain ya. Untuk di bagian 6, saya akan membahas reinforcement learning, definisi reinforcement learning dan contoh aplikasinya, lalu konsep agent, lingkungan, dan tindakan.
Di bagian ini saya juga akan membahas algoritma reinforcement learning, yang diantaranya ada Q-learning, SARSA, DeepQ Network atau DeepQN. Setelah itu saya akan membahas evaluasi performa model reinforcement learning, yang diantaranya ada umpan balik, reward kebijakan, optimal, dan lain-lain. Nah, untuk di bagian 7 saya akan membahas deep learning. Di sana saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari deep learning dan aplikasinya, arsitektur jaringan saraf tiruan atau neural network, yang diantaranya ada neuron, layer, fungsi aktivasi, backpropagation. Setelah itu saya akan membahas Convolutional Neural Network atau CNN untuk pengenalan gambar. Lalu saya juga membahas Recurrent Neural Network untuk pengenalan urutan data. Setelah itu saya akan membahas aplikasi deep learning dalam Vision Natural Language Processing NLP Speech Recognition. Nah, untuk di bagian terakhir saya akan membahas pre-processing data. Tahapan pre-processing data dalam pengembangan AI. Setelah itu saya akan membahas penghilangan data yang hilang, yang diantaranya ada imputasi, deletion. Lalu setelah itu saya akan membahas di bagian 8 ini adalah pengkodean variabel kategorikal, yang diantaranya ada label encoding, one-hot encoding. Setelah itu saya akan membahas standarisasi data, yang diantaranya ada normalisasi dan Z-score.